Pernahkah teman-teman mendengar fenomena hujan asam? Hujan asam pernah melanda beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jakarta, dan Bandung. Hujan asam merupakan hujan yang mempunyai kadar keasaman dengan pH di bawah 5,6 sehingga air hujan asam lebih asam dibandingkan air hujan biasa. Air pada hujan asam akan meningkatkan keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti dapat membahayakan kehidupan ikan, tanaman, bahkan manusia. Nah, tahukah teman-teman jika fenomena hujan asam ini merupakan hasil dari proses daur ulang zat kimia? Perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air ini disebut dengan daur biogeokimia. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses setiap siklus yang termasuk daur biogeokimia. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Seperti yang sudah kita pelajari, daur biogeokimia merupakan siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia melalui lingkungan biotik yaitu makhluk hidup dan lingkungan abiotik udara, tanah, dan air. Adanya daur biogeokimia ini membuat unsur-unsur kimia yang sudah terpakai tidak hilang, namun kembali lagi ke alam dalam suatu siklus, sehingga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem dapat terus terjaga. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Berdasarkan unsurnya, daur biogeokimia dapat dibagi menjadi 6 jenis yaitu siklus air, siklus karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, dan siklus fosfor. Pertama, siklus air. Siklus air disebut juga dengan daur hidrologi merupakan proses alami pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan yang berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Siklus karbon digunakan dalam beberapa proses berikut. Pertama, proses fotosintesis. Proses ini dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, dan fitoplankton. Fotosintesis menggunakan sumber energi matahari, air, dan karbon dioksida sehingga menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat inilah yang akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan berguna untuk membangun seluruh tubuh organisme autotrof tersebut. Kedua, proses rantai makanan. Perpindahan energi pada rantai makanan juga meneruskan senyawa karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof. Ketiga, proses respirasi. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Saat proses tersebut berlangsung, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer. Keempat, proses dekomposisi. Siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah juga udara. Berikutnya, siklus oksigen. Siklus oksigen saling berhubungan dengan siklus karbon sebagai unsur dasar penyusun senyawa organik. Tahapan-tahapan siklus oksigen adalah semua tumbuhan hijau selama proses fotosintesis melepaskan oksigen kembali ke atmosfer sebagai produk sampingan. Semua organisme aerobik menggunakan oksigen bebas untuk respirasi. Hewan dan manusia mengembuskan karbon dioksida, dan karbon dioksida kembali ke atmosfer dan digunakan lagi oleh tumbuhan selama fotosintesis. Siklus oksigen pun terjadi dan oksigen seimbang di atmosfer. 4. Siklus nitrogen.
Siklus nitrogen adalah proses biogeokimia pada nitrogen yang diubah menjadi berbagai bentuk secara berurutan berpindah dari atmosfer ke tanah, ke organisme, dan kembali ke atmosfer. Proses siklus nitrogen terdiri dari tahapan-tahapan berikut. Pertama, fiksasi nitrogen. Pada proses ini, nitrogen atmosfer N2 yang tersedia sebagai gas tidak reaktif diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan, yaitu amonia NH3. Seluruh proses fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri Azotobacter dan Rhizobium. Bakteri ini memiliki enzim nitrogenase yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan gas nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Kedua, nitrifikasi. Dalam proses ini, amonia diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter yang ada di dalam tanah. Perubahan bentuk zat ini dilakukan karena gas amonia bersifat racun bagi tanaman. Ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan proses pengambilan senyawa nitrogen berupa ion nitrit, ion nitrat, atau ion amonium dari tanah oleh tumbuhan dengan bantuan akarnya. Senyawa ini akan digunakan dalam pembentukan protein tumbuhan dan hewan saat memasuki jaring makanan. Keempat, amonifikasi. Ketika tumbuhan dan hewan mati, nitrogen yang ada dalam bahan organik dilepaskan kembali ke dalam tanah. Bakteri dan jamur sebagai pengurai akan mengubah bahan organik kembali menjadi amonium. Proses penguraian ini menghasilkan amonia yang selanjutnya digunakan untuk proses biologis lainnya. Terakhir, denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat NO3- menjadi gas nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh spesies bakteri denitrifikasi, Clostridium dan Pseudomonas, yang akan memproses nitrat untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan gas nitrogen bebas sebagai produk sampingan. Kelima, siklus sulfur. Sulfur atau belerang di alam terkandung dalam tanah berupa mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO2 atau gas sulfur dioksida. Adanya gas sulfur dioksida di udara ini dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, pelapukan batuan, atau curah hujan yang dikenal dengan hujan asam. Terakhir, siklus fosfor. Fosfor merupakan unsur penting bagi kehidupan, tetapi persediaannya sangat terbatas. Dengan kemampuannya membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, fosfor digunakan dalam transformasi energi pada semua organisme. Sumber fosfor terbesar berada dalam bebatuan dan endapan sisa makhluk hidup. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan siklus biogeokimia yang terjadi di alam ini, berupa siklus air, siklus karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Keberlangsungan semua siklus ini tidak boleh terganggu agar ekosistem kita dapat terjaga keseimbangannya. Ekosistem dikatakan seimbang jika semua komponennya berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Beberapa aktivitas manusia yang tidak memperhatikan lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya daur biogeokimia, sehingga proporsi komponen ekosistem akan bergeser dan ekosistem tersebut tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.